Lagi aku malu guys, kamar aku jelek, nanti kalian hujat lagi. Aku nggak mau dihujat kalian lagi. Aduh, capek dihujat mulu guys, masya Allah. Serba salah aku ah. Ya Allah, belepotan lagi lu Jordan. Jangan belepotan dong, lu kagak ada tisu, ketahuan gak ada tisu, lu belepotan lagi lu. Ah, gue serampang lu. Udah enggak apa? Guys, makan ya, makan bakwan nih. Aku udah makan gorengan. Ini enggak, loh. Gorengannya dibelah-belah dulu, terus udah gitu, terus di apa? Dipotong-potong kayak gini nih, tuh. Jadi nikmatnya tiada tara. Bang Jaka, selamat berbuka puasa Bang Jaka, masya Allah. Bang Jordan ganteng banget. Percuma ganteng kalau kamu nggak mau sama aku. Kamu mah cuma modus doang ah. Bikin aku terbang, pas udah nyampe di langit dilepasin. Bikin ngiler tapi udah kenyang. Oh gitu. Makan apa tadi? Bunda, makan juga Bunda. Iya, selamat berbuka puasa Bunda. Bunda Riza. Aneh buka pakai pepes bancet apaan Bang? Bang Jordan pernah OP nggak Bang? OP apa nih? Enggak, aku alhamdulillah natural. Ini buatan Allah Subhanahu wa taala. Buatan Allah lebih perfect daripada tangan manusia. Ya. Ini Bunda, aku lagi makan gorengan. Gorengannya itu tuh aku iris-iris kayak gini, terus udah gitu sambalnya itu aku campurin kayak gini. Terus udah gitu aku pakai lontong kayak gitu. Tambah gemoy. Ah, gemoy serius, bukan nambah kurus aku. Mirip Kiki Parel mukanya, serius guys. Enggak ah, gantengan Kiki Parel lah. Aku mah apa tuh guys, aduh. Jangan sering-sering ngebuji-buji orang ah. Ntar aku udah terbang, kalian malah ninggalin aku. Itulah. Makanya udah biasa aja lah. Nge-like serius, kurus, iya dong kurus ya, iya. Mirip Katon Bagaskara, mirip Dedi Bagas. Masya Allah, ganteng amat sih. Aduh, jangan dibilang ganteng. Aku tuh nanti terbang. Nanti giliran aku udah terbang, kalian tuh kagak mau ngebimbing aku lagi. Ketahuan aku orangnya butuh dikasih sayang, butuh diperhatiin, ya. Aku tuh nggak aku tuh nggak suka. Ada yang bilang mirip kalong. Kalong? Kok mirip kalong aku? Tak le. Alhamdulillah. Kak, mirip Pak Tarno. Salah, Pak Tarno yang mirip gua. Kamu ganteng, TR mana? Ah, Abang Jaka mah lebih ganteng dari saya. Justru saya yang minta THR, Bang. Semenjak putus sama nenek jadi nggak terkenal lagi, redup ya Bang. Aduh.
Mau redup atau enggak itu mah udah hal biasa di dunia entertain. Tanya aja Bang Jaka tuh, Bang Jaka senior saya di entertain. Kalau di entertain itu redup atau enggaknya itu nggak jadi masalah. Itu mah udah hal biasa, udah hal biasa. Ayo minum buka banyak apa? Standar. Tuh ada Bang Jaka tuh, tanya aja tuh. Aku bisa aja eksis lagi. Kalau misalnya aku keluar lagi, cuma buat apa? Aku nggak mau, males. Aku nggak suka gosip gitu loh. Aku nggak suka gosip dan aku juga nggak mau digosipin. Bisa aja aku kontroversi lagi. Cuma buat apa gitu? Selagi kita masih bisa memberikan kebaikan, selagi kita bisa memberikan konten kita yang berpositif, kenapa enggak? Kenapa mesti harus yang pro dan kontra kayak gitu? Menuai pro dan kontra. Selagi kita masih bisa yang positif, enggak, kemudian kita jalanin dulu aja. Nanti kalau misalkan yang positif ini tuh udah nggak layak lagi, bolehlah kita hajar pakai kontroversi. Nah kayak gitu, itu mah udah hal biasa. Kalau di entertain tuh udah hal biasa ya, udah kontroversi udah biasa. Bisa aja aku kontroversi lagi, cuma buat apaan lagi? Itu udah cukup. Yang gosip kemarin juga udah cukup. Aku mau aja lanjutin, cuma buat apaan gitu loh? Buat apa nanti kalau misalnya dampaknya jelek buat aku udah ngebangun nama aku nih, walaupun nama aku belum sejemerlang kayak artis-artis yang lain, tapi aku berawal dari nol. Jangan sampai namaku tuh dirusak cuma gara-gara kontroversi, gara-gara gosip yang bener-bener yang merusak nama kita gitu. Karena apa? Nih aku kasih tahu ya. Kalau misalnya orang terjun di dunia entertain, kalau mau gosip sekalian, cempung sekalian tuh kayak Nikita Mirzani tuh, ya. Udah gosip sekalian. Kalau misalkan kalian mau kayak yang berprestasi, misalkan kayak Agnes Monica, nggak apa-apa kayak gitu. Makanya Agnes Monica nggak ada tuh, jarang-jarang yang gosip-gosip, ya kan? Nah seperti itu. Misalkan kalian minim sekali yang namanya prestasi. Kalau misalnya kalian mau ditambah-tambahin sama kontroversi, nggak jadi masalah, ya. Itu pilihan kalian. Kalian maunya seperti apa? Kalau aku jujur, kalau aku minim prestasi, jujur aku akuin ya. Kenapa aku itu cuma bumbu-bumbu doang. Jadi biar aku tuh lebih eksis lagi. Jadi biar orang-orang tuh kenal aku gitu. Namanya di dunia entertain tuh udah wajar, udah hal biasa kayak gitu ya. Kalau kita nggak ada kontroversi, orang juga nggak bakalan ingat kita lagi. Paling sekali dua kali ingat. Nanti kesono-sonoannya kalau misal kita udah nggak ada berita lagi, ya nggak bakalan kenal. Kayak gitu guys. Beda lagi halnya kalau misalkan kita seperti kayak Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani mungkin kontroversinya oke, ya. Mungkin dia bisa meraup keuntungan seperti itu. Nah kalau misalkan artis yang berprestasi, ya mungkin dia dapat keuntungannya kayak lagu, kayak pemain sinetron, pemain layar lebar gede loh gajinya loh. Gila. Nah, kalau artis-artis yang minim, yang nanggung prestasi, biarin aja. Mau kontroversi nggak jadi masalah. Ya emang itu kerjaannya seperti itu. Lagian juga teman-teman media juga suka kalau misalkan ada artis yang gosipnya miring nih. Dia suka, dia juga dapat duit dari berita kita juga, jadi kita saling gitu ya. Kalau untuk masalah redup atau enggaknya itu nggak jadi masalah buat aku ya. Namanya kehidupan tuh berputar, roda tuh berputar ya. Siapa tahu kalau misalkan aku udah naik nih, aku turun, nanti siapa tahu gantian ke kamu. Seperti itu guys. Tanya Bang Jaka kalau nggak percaya. Udah hal biasa kalau kayak gitu mah ya. Bang nggak puasa ya? Ini aku baru buka puasa guys. Habisin dulu makannya, Li. Iya siap bang. Abang buka puasa pakai apa bang? Detik-detik Jordan kepleset pas di pangku.
Jadi kangen di gorengan diguyur bumbu kacang begitu ya. Iya enak ya, enak banget ya. Oke, apaan kalau masuk ke sel? Ya seperti itu ya. Guys, ada sebab, ada akibat. Apapun yang kita lakuin, apapun yang kita kerja, nggak mungkin kita mendapatkan keuntungan aja. Kita kerja di tempat enak, nggak mungkin Allah tuh mengasih cobaan yang lurus aja buat kita. Pasti nanti ada keplesetnya, ada masalah ini. Itu mah udah hal biasa, guys. Namanya hidup udah seperti itu. Walaupun Kak Niki udah dipenjara seperti itu, udah resikonya. Dia udah bisa nanggung sendiri, ya itu resikonya. Mau gimana lagi, ya kan? Masa kita menyalahkan keadaan? Masa kita mau menyalahkan takdir? Masa kita maunya untung terus? Enggak toh, ya kan? Pasti semuanya itu ada lika-likunya. Kehidupan kita tuh seperti ini, guys. Ya, seperti ini, seperti ombak. Bukan yang lurus aja. Nah, berarti itu namanya hidup kamu tuh enggak enak, flat. Kayak gitu, guys. Sapa dulu toko mantap. Sapa dulu orang. Iya, halo. Beneran tuh jualan gorengan, jualan doang bener. Selamat berbuka puasa Bang Ali, siap berbuka puasa. Coba baca dulu komennya. Ini gue baca komennya. Iya, lika-liku Bang, biar gigi putih gimana? Aku ini di veneer, guys. Sekarang kerjanya apa? Bang, bisa lanjut wawa. Buat apa dulu nih lanjut wawa? Kayak gitu guys ya. Hidup itu nggak selamanya berjalan dengan mulus. Sama kalau kita kayak kerja gitu. Ada sebab ya ada akibatnya. Ya kita mesti harus nanggung frekuensinya. Misalkan kalian korupsi nih, triliunan. Nanti juga pasti bakalan ketahuan. Kalau kalian di penjara, sayangnya di Indonesia tuh tembak mati tuh. Aduh, gimana ya, pengen banget gitu ngeliat korupsi tuh ditembak mati secara transparan gitu, di depan umum gitu. Jadi biar korupsi tuh malah kapok gitu ya Allah. Kenapa sih di Indonesia korupsi tuh malah aduh ya Allah, di penjara malah enak banget. Aduh. Gue udah nggak ngerti lagi dah sama Indonesia. Aduh ya Allah, kadang kita pengen nangis gitu ya. Orang yang maling bebek aja nggak bisa, pemiliknya mau diganti sama hewan kambing, nggak bisa ngeganti. Akhirnya itu maling bebek di penjara dong. Padahal itu bebek buat kasih emaknya makan. Aduh ya Allah ya Tuhan. Kadang nggak ngerti lagi Indonesia ya. Siapa sih yang benar-benar yang ngerti hukum gitu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kadang kasihan ngeliat saudara-saudara kita yang minim ekonomi, yang niat dia mau maling, tapi rencana dia malah tidak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Lu aja kali yang nangis aja sendirian. Berarti kamu gak punya hati. Kalau orang punya hati, mau kita nggak kenal sama orang itu, pasti hati kita tuh pasti bakalan terpukul, merasa kasihan. Kalau kamu nggak sedih seperti itu, ya berarti kamu nggak punya perasaan, nggak bisa menghargai orang, bisanya mencela. Di Indonesia hukumnya nggak adil ya Bang, bukan yang nggak adil lagi, nggak adil banget, Masya Allah. Bukan yang nggak adil lagi. Ngomongin apa sih? Ini juga simpang siur ngomongnya ya. Jadi kayak gitu. Aku tuh kayak lagi makan inian ya. Lagi makan gado-gado, tau nggak? Hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas Bang. Bener banget. Seharusnya ya tajamnya ke atas, jangan tumpulnya ke bawah. Jangan tumpulnya ke atas. Ini malah terbalik, ya Allah ya Rob.
Gimana Indonesia mau maju guys kalau banyak banget korupsi? Mending korupsinya kalau 1M 2M gak jadi masalah ya. Ini triliunan kok, triliunan cok. Astagfirullah ya Allah ya Tuhan. Kita mencari duit setengah mampus. Nyari 2.000 aja susah banget. Dia sampai triliunan, masya Allah, luar biasa sih ya. Kok tambah cakep, amin. Sudah ada pacar bang? Belum nih, cariin dong. Abang aja pengen tenar lewat cara curang pacarin Epa Manurung nggak dinikahin. Aduh guys, namanya di entertain itu bukan ada curang atau enggaknya. Justru biarin aja lah, udah aku nggak mau cerita, biarin aku aja lah yang tahu. Biar masalah ini biar aku aja yang tahu. Aku nggak mau cerita di sini. Takutnya nanti aku minta pembelaan. Lu Jordan sok bener lo, sok ini. Aduh, udah deh, udah nggak mau ngebahasnya. Cuma kalau di entertain itu ya nggak ada yang namanya dikata pansos. Kalau sama-sama selagi menguntungkan, itu nggak ada namanya pansos, nggak ada namanya kerugian, nggak ada yang namanya apa. Misalkan artis tersebut, misalkan beritanya kurang nih, dia butuh keeksisan lagi. Yuk kita ngejak gimmick yuk, misalkan artis ini sama artis ini sepakat enggak? Ya udah seperti itu. Jadi nggak ada kata pansos, nggak ada kata apa. Jadi udah deal dari awal gitu, ya. Jadi nggak ada sama-sama saling dirugikan. Jadi nggak ada sama-sama yang saling untuk dibenarkan gitu. Semuanya itu sama, ya. Semuanya sama. Semuanya itu udah ada kong kali kongnya, ya. Mau artis kecil, mau artis besar, mau artis papan pegilesan juga nggak ya. Kalau itu udah kong kali kong. Betul, jadi saling menguntungkan ya bang. Bener. Kalau dia nggak saling menguntungkan, dia juga nggak bakalan mau. Biasanya kan ada artis ya, ada artis ternama nih, terus ada artis baru nih. Gue pengen pansos dong sama lu, berapa nih, berapa pansos sama lu nih, duitnya berapa? Nah biasanya artis tersebut, oh yaudah lu bisa nggak, berani bayar gue 20 juta? Oh yaudah bisa, ya udah nanti settingannya pacaran gitu. Kak Jordan favorit banget, terima kasih. Itu mah udah hal biasa kayak gitu guys ya. Udah hal biasa. Nyari duit di entertainnya seperti itu, mau gimana lagi? Coba kalian mau nanya apa? Kak kenal sama Kak Rizka enggak yang dulu jadi ART-nya KPB? Enggak, aku belum tahu. Bang matanya kelihatan sayup, capek apa? Iya capek banget, lelah, tapi nggak apa-apa lah, disyukurin aja. Sukses jaya, iya. Tapi yang diingat oleh kita semua adalah abang pencinta. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja lah, ya. Udah terserah kalian mau nilai aku seperti apa. Masa kan aku nggak mungkin dong aku setir kamu. Lu bisa nggak sih biar begini? Nggak bisa. Yaudah. Emang udah image aku seperti itu, mau gimana lagi? Ya masa aku harus marah ke kalian? Itu hak kalian gitu. Hak kalian mau percaya atau enggak. Yang penting aku udah menceritakan kronologinya seperti apa. Kalau kalian percaya, alhamdulillah. Kalau misalnya kalian gak percaya, ya udah. Masa iya aku mesti harus, ayo dong lu mesti percaya? Enggak. Aku bukan tipikal orang seperti itu. Sama, aku juga berteman sama orang yang beda agama. Aku nggak mau mengusik orang itu agamanya apa, ya. Nggak mau mengusik. Lu mau ngejelekin agama gue, biarin aja. Nanti lu pasti bakalan ketemu ganjaran. Seperti itu. Aku udah nggak mau memaksakan keadaan, gitu ya. Udah biarin aja orang mau ngomong apa tentang aku, nggak jadi masalah. Yang penting kehidupan aku nggak seburuk apa yang kalian pikirkan, yang kalian kira. Bang gorengan bang, iya bang. Alibimu dulu waktu cinta yang romantis rasanya dibilang pansos.
Terserah orang lain mau bilang aku pansos atau enggak jadi masalah. Kan tadi aku udah bilang, aku itu nggak mungkin setir hati kamu buat percaya sama aku, ya. Jadi buat apa? Ya udah, ya, udah biarin aja. Nah kalau misalkan kalian sayang lo bang, nama lu jelek, iya udah biarin aja udah. Aku berusaha untuk belajar ikhlas gitu, ya. Karena semua masalah itu nggak selamanya tuh jelek. Nanti semuanya tuh ada hikmahnya. Kalau kita sabar, kalau kita ikhlas. Makanya aku tuh kalau misal menjalankan semua masalah, apapun masalahnya, kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, insya Allah masalah yang buruk di mata manusia itu nanti akan indah di mata Allah dan di mata masyarakat semuanya. Nah seperti itu kalau kita ikhlas ya. Kalau kita ikhlas dan kita sabar. Percuma nih ya, kalau ikhlas itu dari hati bukan dari mulut. Mulut aja bisa ngucapin, oh iya gue ikhlas. Tapi kalau hati nggak bisa bohong, ya. Beda ya. Makanya aku terserah kalian mau ngomong apa udah nggak jadi masalah buat aku, ya. Nggak jadi masalah, aku nggak marah kok, ya. Nggak marah, emang mungkin ini udah tanggung jawab aku. Ini resikonya gitu. Ini resikonya aku dibully, ini resikonya aku dicapnya suka tante. Ini resikonya aku yang seperti ini. Tapi insya Allah kalau misalkan aku ikhlas, aku sabar, ya, yang tadinya masalah ini buruk di mata manusia, di mata semuanya Indonesia, ya, insya Allah akan menjadi indah. Masalah ini akan menjadi indah, seindah seperti di surga. Amin ya Allah. Seperti itu guys. Makanya Allah itu ngasih masalah kita buruk, belum tentu selamanya itu buruk. Belum. Semuanya itu akan indah pada waktunya kalau kita sabar dan kalau kita ikhlas. Udah. Kunci kesuksesan itu adalah sabar. Kunci kesuksesan itu adalah ikhlas. Kita sabar, kalau kita ikhlas, kalau kita nggak ikhlas sama aja. Hati kita ikhlas, kalau hati kita nggak sabar juga sama aja. Makanya kita harus balance antara sabar dan ikhlas. Gimana caranya biar match? Gimana caranya biar dia bisa bersatu, klop, saling melengkapi. Nah seperti itu. Hidup aku tuh sekarang udah nggak mau ambil pusing lagi. Bukan ikhlas bang, kamu udah dosa manfaatin nenek itu bang. Sekarang kamu udah terkenal sukses jaya, ya. Emang kamu tahu apa tentang dosa? Nggak boleh menghakimi orang, ya. Kamu itu taunya di belakang layar. Kamu kamu taunya di depan layar. Saya yang menjalankan. Saya yang tahu di belakang layarnya seperti apa. Nggak mungkin saya menceritakan seperti ini di sini. Itu tandanya saya nggak ikhlas. Itu tandanya saya nggak ridho. Kalau saya sampai cerita di sini, kalau sampai saya tidak cerita di sini, berarti itu tandanya saya ikhlas. Ya, yang menjalankan hidup saya, yang menjalankan gosip saya itu adalah saya, bukan kamu. Kamu boleh menghakimi, tapi jangan terlalu berlebihan. Takutnya kamu yang kena karmanya. Seperti itu guys. Oke, paham? Aku juga gak marah kok. Itu hak kamu mau nilai aku seperti apa. Aku kan yang tahu, yang belakang layar aku kan tahu. Makanya aku mah sebenarnya bukan yang nggak mau ngebahas, ya. Bukan yang nggak mau ngebahas. Kalau misalnya aku bahas di sini, itu tandanya aku nggak ikhlas, ya. Itu tandanya aku nggak ikhlas. Aku udah nggak mau ngebahasnya lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau misalkan kalian masih mau menilai aku tentang yang negatif, nggak jadi masalah. Itu hak kamu. Tapi ingat, ya.
Enggak boleh menghakimi orang yang terlalu berlebihan. Takutnya kamu salah kaprah. Takutnya ya keimanan kamu, kehidupan kamu akan terganggu. Seperti itu. Nggak boleh menghakimi orang yang terlalu berlebihan. Boleh kamu menghakimi orang, tapi nggak boleh terlalu melebihi batas kemampuan orang, ya. Kalau misalnya orang itu udah ngomong sepanjang lebar, terserah kamu mau percaya atau enggak jadi masalah, ya. Aku itu orangnya bukan, aku tuh nggak mau karena Allah, karena gini ya. Allah nggak suka sama orang yang banyak ngeluh. Allah nggak suka sama orang yang munafik. Makanya aku hindari sama orang. Makanya aku tanam ke diri aku, ya Allah jangan sampai aku menjadi golongan yang banyak mengeluh, dan jangan aku menjadi orang yang munafik. Nah makanya aku udah pendam di dalam diri aku ini seperti itu, ya. Sorry, bukannya aku sok suci, bukannya sok ahli agama, bukannya sok ahli apa, bukan sok pintar, bukannya apa, tapi aku membiasakan diri untuk agar ngomong tuh apa adanya gitu. Terus udah gitu juga jangan menjadi manusia yang munafik, nggak boleh merugikan orang lain, nggak boleh, pokoknya hal-hal yang negatif seperti itu yang dibenci sama Allah. Insya Allah aku ingin membenah diri gitu. Itu kunci jawaban hati aku tuh seperti itu. Iya bang, semoga istiqomah, amin ya Allah. Masa lalu jangan dibahas Om Jordan. Iya, sebenarnya aku nggak mau ngebahas, dan aku juga cuma ingin menjelaskan aja, luarnya doang, dalam-dalamnya enggak. Bang, puasanya udah belum? Alhamdulillah belum. Semoga sih full, jangan sampai lah. Karena aku nggak mau ngegantinya guys, aku nggak mau ngegantinya. Karena kalau kita puasa di bulan suci Ramadan itu beda sama puasa di bulan-bulan biasa ya. Karena kalau kita misalkan puasa di bulan puasa itu tuh buka puasanya tuh bener-bener nikmat banget loh. Terus udah gitu juga makan gorengannya aja tuh enak banget, ya. Beda. Kalau kita puasa terus di hari biasa makan gorengan mungkin rasanya tuh nggak seindah ini, Kalian bisa buktiin deh. Misalkan aku puasa Senin Kemis nih, terus aku samain sama bulan suci Ramadan. Ya Allah, ternyata bulan puasa itu kalau buka make nasi sama garam aja atau nasi sama ikan asin aja tuh bener-bener luar biasa enaknya, nikmat banget. Gila. Makanya kalian mesti harus bedain deh. Banyak artis terkenal, tapi aku pilih Bang Jordan buat di follow. Amin, terima kasih Ika Puspasari, thank you so much. Bener, bagi nggak apa Bang? Ini boleh, sini silakan. Bang, kalau makan jangan sambil bicara. Ya, aku selesai dulu makannya baru nanti aku bicara. Kak, kok enggak ngedate sama Mayang? Lah, emang kamu mau aku ngedate bareng Mayang? Mayang lagi sibuk guys, maklumin aja lah, Mayang lagi sibuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin sukses Kak Jordan, soalnya muka kamu nggak cocok jadi orang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi semua itu fata morgana. Allah tuh adil. Orang yang kadang aku pernah berpikir ya, aku juga pernah berpikir seperti ini guys. Dulu pernah kayak gini nih, dulu ya sebelum pikiran aku masih dipenuhi sama hawa nafsu setan lah, bla 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 bla. Dulu kadang aku berpikir begini ya, keekonomian aku kan gini, kok ini orang padahal mukanya biasa ya, tapi kok rezekinya lancar,
kok ini orang mukanya biasa ya, tapi kok dapet ceweknya cantik-cantik. Kok ini orang mukanya biasa ya, tapi kok jarang sholat tapi dikasih rejeki yang berlipat-lipat ganda. Itu waktu belum aku dapat jawabannya. Sekarang kalau misalnya sekarang aku udah dapat jawabannya. Kenapa orang beriman itu dikasih rezeki 20% atau 30% ketimbang orang yang tidak sholat tapi keekonomiannya terus ditambah. Mau tahu jawabannya? Justru disitulah orang diuji keimanannya. Lu gua kasih harta berlipat-lipat ganda, lu makan sendiri atau enggak? Lu gua kasih harta berlipat-lipat ganda, lu inget gak sama gua? Nah seperti itu, makanya Allah nggak pelit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Allah tuh nggak pelit ngasih orang yang agamanya tuh kurang, sholatnya tuh jarang. Makanya orang yang sering maksiat, orang yang sering berjudi, orang yang jarang sholat, orang yang begini-begini, apalah itulah, dikasih rezeki yang lancar. Emang itu tuh udah Allah izinin biar dia tuh inget nggak nih sama gua gitu. Lu gua kasih kesenangan tapi hati lu inget nggak sama gua gitu. Beda sama orang yang beriman. Makanya kan orang yang beriman ya, sorry ya, mohon maaf ya, orang yang rajin sholatnya, ekonominya biasa aja kan, rumahnya juga biasa, karena dia tahu gitu, karena dia udah tahu jawabannya. Dia itu bukannya justru orang yang dikasih rezekinya minim, justru Allah itu sayang banget sama dia, biar dia tuh selalu berdoa, biar tuh dia tuh selalu ingat sama yang namanya Allah gitu. Takutnya kalau kita dikasih duniawi terus, ntar yang ada Allah tuh dilupakan. Justru kalau kita orang-orang kalau misalkan kita disayang sama Allah, dikasih ujian berulang-ulang kali, justru itu kamu tuh pilihan dibandingkan sama hamba-hambanya yang lain. Jordan jangan asal salah ngomong, cuma hanya membenarkan diri. Ngapain membenarkan diri ya? Kalau misalkan kalian mandang aku udah dicap jelek, ya udah. Aku juga gak memaksakan keadaan. Aku juga bukan manusia yang pintar. Aku juga bukan manusia yang bodoh juga. Aku juga bukan manusia yang zolim. Aku juga bukan manusia yang buruk. Aku juga bukan manusia yang benar. Aku juga bukan manusia yang munafik. Aku juga bukan manusia yang pokoknya lah apalah itulah. Cuma aku di sini hanya ingin memberikan informasi yang pengalaman aku. Terserah kalian mau percaya atau enggak jadi masalah. Ini kehidupan aku. Bang curhat betul, nggak usah jadi orang yang maha benar. Aku akuin aku bukan manusia yang paling benar. Aku banyak dosa sama seperti kalian. Kecuali kalau misalkan, hey, manusia pendosa nih kayak gua nih ya, kayak gua nih manusia yang paling bener, gua mah nggak ada dosa-dosanya, lu mah apa? Boleh kalian hujat saya, boleh kalian mau ngatain saya, mau kalian ngatain saya mau kalian ngatain saya bad, mau kalian mau ngatain saya tai, mau ngatain kalian breng, gak jadi masalah. Ya, itu gak jadi masalah, itu hak kalian. Karena saya itu membenarkan diri saya, tapi salah. Tapi di sini itu saya itu tuh sebenarnya nggak ada yang saya tutup-tutupin. Sama, saya juga manusia pendosa seperti kalian. Bang, satu polong lagi ya, Bang. Iya bentar. Cerita apa ini? Aku juga ngerti omongannya jadi kesini-sini.
Ya jadi gitu ya. Nisa mau disuapin itu, iya mau disuapin kamu. Bang cari pacar di Malaysia, ayo dong cariin dong. Jujur ya, aku tuh jujur pengen banget punya cewek orang Malaysia. Aku tuh pengen banget, penasaran gitu, kayaknya cantik gitu loh. Terus ngomongnya juga enak, tutur bahasanya juga enak gitu. Jaya gajebet dia. Kenapa nggak masuk TV lagi? Kalau misal aku masuk TV nggak muat ntar. Makan dulu kek ya, baru cerita ke aku. Nisa bener, aku juga kadang kalau ngeliat nonton orang live gitu ya, terus udah sih makan tuh tinggal satu udah makan, dalam hati gitu greget gitu ya, gitu. Kalau aku tapping kagak dibaca, tapi alhamdulillahnya nih Nisa aku baca tappingnya tuh. Aku kurang baik apa coba ke kalian? Satu potong lagi bang, yes ya. Karena apa gini ya, karena di saat kita lagi mengidolakan artis kita nih, terus tiba-tiba kayaknya tuh kita dari hati dia sama hati kita tuh udah nyatu banget nih. Terus misalkan artis kita yang kita idolakan tuh live ya, yang live gitu, terus kita tapping, hai kakak, berharap kita dibales nih. Tapping kita tuh di maghriban bang, alhamdulillah udah. Berharap tapping kita dibaca nih sama idola kita ya. Terus tiba-tiba tidak sesuai sama ekspektasi kita, tiba-tiba tapping kita nggak dibaca sama sekali. Gimana rasa kekecewaan kalian? Padahal itu artis idola kalian. Nah makanya aku tuh gak mau mengecewakan orang. Walaupun aku gak kenal kamu, tapi aku bersyukur, alhamdulillah kamu sudah menonton aku. Insya Allah aku baca, walaupun kamu gak mengidolakan saya ya, walaupun kamu membenci saya baca. Karena saya tuh sangat-sangat menghargai perasaan orang. Karena aku pernah mengidolakan dia, aku tapping kagak dibaca. Kecewanya gimana? Ya kan? Seperti itu, makanya aku nggak mau ngecewain kalian. Udah dikasih tahu bukannya makan malah lanjut. Cari pacar orang Medan sono bang, biar digas tiap hari. Enggak, jujur ya Allah jangan sampai please, jangan sampai aku menemukan orang Sumatera. Aku jangan sampai. Jujur ya, aku itu orang Jawa Barat. Hati aku tuh pengen banget disayang, dimelo, seperti itulah. Aku kalau misalnya ketemu orang Sumatera, aduh, pala aku tuh kayak mau pecah, tau nggak lo? Kayak lagi Israel tuh lagi tempur di otak aku, tuh gak? Kayaknya mau pecah. Aduh ya Allah, bisa nggak sih lu ngomong pelan-pelan gitu? Lu orang Sumatera, oke, lu gua maklumin lu orang Sumatera, tapi lu tuh tinggalnya di Jawa Barat ya. Bisa nggak tingkah laku lu ubah dikit? Bisa nggak tutur bahasa lu tuh volumenya tuh dikecilin gitu? Lu jangan maunya dihargai, jangan maunya dihormatin, tapi lu nggak bisa menghormati orang. Aduh, sumpah. Itu pengalaman aku tuh punya pacar ya, punya cewek masih muda, orang Sumatera. Aku nggak mau bilang dari kota apa, yang penting Pulau Sumatera. Aku udah nasehatin, ya Allah bisa nggak sih ya ngomongnya tuh pelan. Pala gue udah kayak mau pecah, tau nggak? Ngomong bacot lu, sumpah. Gue ngomong satu, lu udah berentet, udah kayak kereta, tau nggak? Nggak bisa diubah, emang udah dari sononya. Bisa, kalau misalnya ada niat. Ya, bisa semuanya itu kalau ada niat. Kalau misalkan dia bisa menghargai orang, watak apapun itu masih kita bisa ubah kalau ada niat. Kalau dia bisa menghargai orang, bisa menghormati orang. Kalau dia nggak bisa, itu namanya egois. Misalkan gini, saya orang Jawa Barat
Dia orang Sumatera. Dia nggak sabaran nih. Kan kalau orang Jawa Barat kan alus-alus nih. Kalau mau kerja apapun juga santai gitu. Terus dia tiba-tiba ngomel. Lu bisa nggak sih bla 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 bla, jalan cepetan bla 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 bla. Nah, orang Jawa Barat misalkan dibalikin lah seperti itu. Bisa nggak diubah agak cepetan dikit? Nggak bisa. Ini udah watak, udah perilaku. Nah, perasaan kalian gimana? Makanya kita sama-sama saling menghormati, sama-sama saling menghargai. Walaupun watak perilaku itu nggak bisa diubah, tapi seenggaknya kita mesti harus menghormati dan menghargai. Saling melengkapi, saling yang namanya, misalkan orang ini nggak sabar, oh yaudah deh, sabarin dulu aja. Oh, omongan ini kasar, oh yaudah deh, gua maklumin aja. Seperti itu. Itu namanya orang yang bukan egois. Kalau orang egois, lu bisa gak sih cepetan dikit, lama banget gitu. Tapi kalau dia gak bisa diatur-atur, tuh egois. Gue paling benci sama orang-orang kayak gitu. Gak bisa gue, ya. Jangan guys, jangan jadi orang seperti itu, ya. Mau suku kalian apa, ya, kehormatan, menghargai orang, menghormati itu orang wajib hukumnya. Mau kalian tinggal di suku Dayak, mau kalian tinggal di suku Betawi, mau kalian tinggal di suku Sunda, kalian itu wajib, kalau misalkan kalian berasal dari mana, itu wajib hukumnya. Ya, menghargai orang dan menghormati orang itu penting. Ya, jangan maunya dihargain orang, tapi lu sendiri nggak mau hargain orang tuh. Ini dulu pacaran, bukan Cang, bukan. Jordan tidak dapat panggung setelah putus dengan panggung apa? Panggung sandiwara. Saya selalu Bang Amin. Kok kurusan? Iya, betul, iya, bener kan, iya. Kalau kita aja yang saling melengkapi gimana? Bener, setuju. Saya selalu Bang Iya. Makanya rumah tangga juga itu kita mesti harus melengkapi. Ya, kita sama-sama saling melengkapi. Ini ada yang ini ya, sorry ya, aku bukannya so menggurui artis senior ini. Ada artis yang 3 kali cerai, yang konon katanya dia bilang buat statement seperti ini. Bu, kalau suami ibu hombreng dicerain nggak? Kedua, kalau suami ibu, yang kedua calon suaminya apa ya, selingkuh apa gitu ya, selingkuh, kalian cerai nggak? Ketiga, Bu, kalau suami ibu main tangan, ibu ceraiin nggak? Tahu artis siapa? Bang, pikiran kamu seperti itu, ya. Mau kalian mau nikah sama siapapun, pasti bakalan cerai ujung-ujungnya. Makanya sebelum nikah itu kita mesti harus pikir-pikir dulu. Kita mesti harus tahu dulu tingkah laku dia seperti apa. Kalau dia hombreng, kalau kamu meragukan, nggak usah dinikahin. Kalau misalkan calon suami kamu ini main tangan, ketahuan udah main tangan, nggak usah dinikahin. Jangan menyalahkan orang, nggak boleh. Rizna, nggak boleh. Mau sampai kapanpun juga, namanya manusia itu ya, nggak ada yang sempurna, Mas.
Ya, mau sampai kapanpun lu mau nikah sampai 10 kali, kalau watak lu seperti itu, ya pasti yang ada ujung-ujung lu entar cerai lagi, entar cerai lagi, entar cerai lagi. Nanti di komen sama netizen lu yang marah. Netizen lu marah. Makanya kalau udah tahu suami seperti itu nggak usah dinikahin. Ya, nggak usah dinikahin. Tapi yang namanya rumah tangga, walaupun suami lu tuh cacat, suami lu tuh hombreng, suami lu tuh main tangan, suami lu tuh apa, ya udah itu suami lu mesti harus pertahankan. Mau gimana juga itu suami lu. Kita kasih arahan yang terbaik. Kita berdoa sama Allah. Ya semoga ini suami kita dibukakan pintu hatinya. Ya, bener nggak? Lu mau sampaikan, mau sampai kapanpun. Kalau misalkan lu kalau misalkan mental lu, dia begini nih, dia hombre, gue cerai dia main tangan nih. Padahal baru main tangan sedikit, udah main cerai. Nah, suami itu main tangan semuanya tergantung dari istrinya. Jadi mohon maaf, istri itu jangan selamanya benar. Suami itu main tangan, kenapa? Ada alasannya. Suami itu kenapa main tangan? Karena dia tuh istri udah biasanya nih ya. Kenapa cowok biasanya main tangan? Ini istri udah dikasih tahu nih, tapi mulutnya bla 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 bla. Popok. Tuh, baru tuh. Nggak usah menyalahkan suami. Lu udah dikasih warning, bisa nggak ngomongnya pelan-pelan? Udah stop, jangan dibahas. Tapi kenapa mulut lu masih aja nyonyor? Sorry, tangan gue itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cowok itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cowok itu langsung bepok tuh. Seperti itu, kalau cowok tuh seperti itu. Jadi jangan sama-sama saling merasa diri kalian benar. Jangan. Namanya rumah tangga ya udah saling melengkapi. Bukannya sama-sama saling membedarkan. Gue merasa benar. Gue benar. Lu mau sampai kapanpun juga, lu mau sampai hari kiamat nyari jodoh begitu nggak akan bisa. Nggak akan lu temuin. Namanya manusia nih ya, tempatnya dosa. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Lu mau sampai kapanpun juga nggak bakalan menemukan manusia yang sempurna. Misalkan lu ini dapet cowok yang kriteria lu ini udah oke nih, tapi ada yang kurang. Ya udah, gimana caranya kurangnya? Ya udah lu lengkapin gitu ya. Seperti itu guys. Makanya buat kalian semuanya, kalau misalkan kalian ragu dengan pasangan kalian, nggak usah nikah dulu. Kalian cari tahu dulu nih. Misalkan kalian pasangan gua nih ada yang kekurangan nih, ya udahlah gua lengkapi. Nah seperti itu. Nah jadi buat kalian juga jangan merasa diri kalian tuh sempurna. Yang penting dapat cowok yang nyolot kayak lo. Yang penting dapat apaan sih? Nah seperti itu ya guys. Ya namanya rumah tangga, mau sampai kapanpun ya, itu suami kita, istri kita. Ya, kalau mental kita, makanya aku tuh salut banget sama Dede Lesti. Sumpah salut banget. Aku tahu Dede Lesti itu hatinya tuh lembah lembut. Tapi kalau emosi, wajar. Emosi itu mungkin semua manusia ya. Mungkin emosi dia itu gak bisa terbendungi gitu loh. Jadi sebenarnya aku gak menyalahkan Dede Lesti. Ya wajarlah emosi gitu. Ya wajarlah emosi. Tapi dia itu bagaimanapun, walaupun suaminya udah main tangan, bagaimanapun itu suaminya. Mau sampai kapanpun itu suaminya. Kalau dia cuma digituin doang cerai, entar cerai, ya udah nanti ke depannya seperti itu. Nikah cerai. Tuh, yang mesti harus kalian contoh adalah Dede Lesti. Seperti apa tuh, kemarin? Ya, sampai Dede Lesti digituin, aduh, Masya Allah. Tapi bagus gitu, mental dia tuh kuat. Mau sampai kapanpun gitu loh. Mau sampai kapanpun itu isi suaminya. Berbaik hati, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sih kalau menurut aku ya. Pengen banget.
Kenapa Lesti emosi? Semuanya itu tergantung dari suami. Tergantung dari suami. Ini ya, si Lesti ini sebenarnya dia itu jangan dikompor-komporin aja. Kalau dikompor-komporin ya udah menggeludak-geludak. Orangnya tuh baik hati banget. Orangnya itu penyayang banget yang aku lihat. Orang semuanya tuh emosi wajar manusiawi. Makanya Bilar, ya Allah dikasih kebebasan begitu, ya Allah, gua kalau jadi Bilar sujud syukur gua. Punya istri yang aduh ya Allah luar biasa sih Lesti ya. Ya Allah udah isa guys, bentar lagi aku udah aku mau sawe. Tapi bentar aku ngerokok dulu bentar. Makan gorengan. Sebenarnya aku itu bukan ngebahas tentang masalah rumah tangga orang. Nah, dia kan seorang public figure, contoh buat kita. Bener gak? Wajar dong dia itu public figure. Kalau kita omongin, ini kan semuanya demi kebaikan kita. Kecuali rumah tangga kamu bukan seorang public figure, nggak mungkin aku ngebahas rumah tangga kamu. Bener kan? Dia itu resiko seorang public figure itu wajar kalau dia omongin. Bener gak? Aku nggak salah ngomong kan? Kecuali kalau misalkan kamu misalkan rumah tangga biasa nih pada umumnya, terus tiba-tiba aku ngegosipin rumah tangga kamu, wajar kamu marah. Itu mah Sri Wahyuni bener bang. Nah iya, itu mah udah hal biasa guys. Namanya public figure wajar kalau kita omongin. Namanya juga public figure, mencontohkan masyarakat ya. Kalau public figure ini mencontohkan dengan baik, ya kita saring. Kalau public figure ini mencontohkan yang tidak baik, kita buang. Benar banget. Nah iya, jadi aku nggak salah ngomong. Misalnya nih, kayak Setiawati nih, Cang Setiawati bukan public figure. Terus rumah tangganya aku bahas di sini. Boleh kamu nuntut aku, boleh kamu marah sama aku, nggak apa-apa. Tuntut aku nggak apa-apa, laporin aku nggak apa-apa. Tapi kan yang aku bahas ini seorang public figure. Wajar, aku manusia biasa, manusia umum sama seperti kalian. Yang layaknya kita bahas, yang layaknya kita membenarkan. Karena dia itu contoh, panutan untuk hidup kita. Seperti itu. Cheers dulu dikit. Seperti itu guys. Tadi jualan kok. Alhamdulillah tadi jualan. Tadi walaupun hujan, alhamdulillah rame. Ceramah. Enggak, bukan ceramah, cuma ngobrol santai aja di sini kita. Kalau bulan puasa laris ya Kak di mana-mana, alhamdulillah. Namanya hari baik, bulan baik ya. Kita mau jualan apapun juga, ya Allah. Sumpah Allah tuh maha adil ya. Walaupun kita jualan di saingan begini, kita saingan ini gorengan, tapi Allah tuh adil ya. Kasih ini ya. Ya Allah luar biasa, Allah tuh emang benar-benar adil. Kak jangan sambil ngerokok nanti keblok ya, nanti rokoknya aku iniin. Udah nggak sama Eli Kak. Eli mana? Eli Gak apa-apa banyak bicara, yang penting tidak ngomongin aneh-aneh ya bang. Setiawati. Aku ini kalau ngomong sesuai fakta, bukan gosip, bukan dilebih-lebihin. Kalau omongan aku ini kalau omongan aku ini gosip, memfitnah orang, boleh kalian marah, boleh kalian ngebully saya. Tapi omongan aku ini kan benar. Ya, omongan aku ini kan ya mungkin bagi aku benar ya,
Tapi ada sebagian orang yang bilang omongan aku ini salah, tergantung semuanya itu cara pola pikir kalian. Bang sini keluar, kemana keluar mana? Baru muncul lagi bang, iya benar. Elis gigi kak, hah? Aku emang ada hubungan? Enggak. Kak Jordan udah enggak nge-gym lagi, masih, cuma aku udah jarang nge-gym, masih nge-gym tapi udah jarang gitu. Kayak gitu guys. Jadi seorang public figure itu kalau misalkan dia mau nuntut aku, ya gue tuntut lagi lah. Ya lo kan public figure, wajar dong kalau diomongin sama masyarakat, bener nggak? Kecuali kamu mau nuntut aku, nah aku salah. Spill dong, pakai apa mukanya glowing? Ini itu aku tuh cuma pakai ini doang nih. Ini udah. Terus karena habis keringat aja ya udah. Resiko public figure kalau banyak yang bicarakan, bener banget, ya kan? Namanya juga public figure, wajar. Public itu kan kalian bisa mengartikanlah sendiri lah, ya. Aku takutnya merasa so paling bener, so apalah aku ngomong udah. Kak, kalau sama ibunya Virgon itu settingan ya, awalnya settingan. Aku cuma buat konten-konten doang. Cuma karena aku udah terlanjur ya udahlah gitu. Aku juga nggak tahu. Dia perbenaran atau enggak. Aku rasa juga kayaknya enggak. Dia juga kayaknya nganggap aku juga biasa aja, ya. Jadi kalau misalkan aku nikahin atau enggak ya dia juga biasa aja ya, karena dia tuh nganggap aku juga ya bukannya cinta, bukannya pacar, bukan. Namanya gue settingan. Dia juga mandang aku juga orang lain, bukan pacar guys, ya. Mandang aku juga dia orang lain, bukannya pacar. Piniri mana bang? Kemarin di Dokter Aida yang ada di Karawaci. Ini terang karena kena lampu aja. Berapaan kalau boleh tahu? Atas bawah ini 10 juta kemarin. Spill giginya rapi banget mas, berantakan tuh, lihat ada gingsul. Aku tuh pengen pakai behel, cuma nggak pede gitu, pengen pakai behel gitu sebenarnya, karena tuh aku pengen ngerapiin gigi gingsel aku nih. Jadi gigi gingsel aku nih biar dia ke dalam gitu. Nah, justru aku pengen di behel gitu. Aku belum pernah di behel. Ini katanya ya, aku nggak tahu ini dari mana ya, dari dokter atau dari siapa gitu yang bicara. Semakin kita berusia, apalagi kita udah lansia misalkan, gigi kita tuh otomatis akan maju, ya, akan maju. Aku kata siapa ya, kata dokter, kata siapa ya, pokoknya seperti itu. Pacaran lagi? Enggak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Coba deh kak lihat veneernya Rahel V-nya natural gitu. Rahel V-nya yang mana ya orangnya, aku lupa. Aku pernah dengar namanya, cuma aku lupa mukanya yang mana. Karena gini ya guys ya, ini sorry nih, mohon maaf ya, ini aku nih, ini prinsip aku. Selebgram sama artis, ini penilaian aku ya, kalian jangan marah ya, itu beda banget.
Tapi aku nggak tahu mungkin karena belum belum kenal kali ya, karena mungkin belum kenal jadinya terlihat kayaknya kesannya sombong atau belagu atau gimana. Cuma aku lebih respectkan sama artis ketimbang sama yang selebgram. Jangan maling lingkungan lu enggak. Ya, beda, artis sama selebgram tuh beda. Makanya aku lebih respect. Kayaknya tuh kalau artis, walaupun dia udah senior banget, dia tuh masih bisa menghargai. Bisa menghargai. Mungkin karena gini ya, karena aku juga merasakan gini. Dulu castingnya gimana susahnya, dia ngantri. Terus udah gitu jadi artis juga susah banget. Kalau selebgram bermodalkan tampang, bermodalkan skill, dia bermodalkan di rumah gitu, terus digemari banyak orang, dia nggak apa sih, aku nggak tahu ya prosesnya dia seperti apa juga. Cuma yang aku lihat di sini, makanya aku agak sedikit kurang respect sama yang namanya selebgram. Sorry, ini pendapat aku. Aku lebih baik bergaul sama orang yang artis yang benar-benar berjuang dari nol. Dia tuh bisa menghargai orang kayak gitu, bisa menghargai orang walaupun kita siapa, walaupun kita bukan siapa-siapa. Misalkan kita ketemu artis ini nih, oh dia humble nih, oh ternyata dia ini bisa menghargai orang, oh karena dia kayaknya prosesnya dia jadi artis terkenal ini mungkin dulunya dari bawah dulu. Nah seperti itu ya. Sorry ya kalau misalkan kalian marah sama aku, ini pendapat aku gitu loh. Pendapat penelitian aku. Karena yang aku lihat selebgram, ya Allah, sorry banget. Kata aku, ya Allah, lu mentang-mentang followersnya banyak, mentang-mentang disukain banyak orang, tapi gayanya Masya Allah gitu ya. Ya cuma kembali lagi sama, tapi aku mau berusaha, ya udahlah mungkin karena belum kenal aja kali, siapa tahu orang ini kalau udah kenal enak. Nah seperti itu. Bang, sekilas mirip Kak Ona mana nih, jelek apa cakep nih, cewek apa cowok, ntar war lagi. Kak, gimana pendapatnya tentang Mayang? Alhamdulillah banget, Masya Allah tabarakallah. Dulu pas aku deket sama Mayang, dekat bukan berarti pacaran ya. Dulu pas aku dekat sama Mayang ya, aku live sama Boy Love. Yang mana sih orangnya, coba ntar aku lihat ya. Ntar aku lihat, soalnya HP aku ada satu doang. Dulu pas aku dekat sama Mayang dekat bukan berarti pacaran, masih dekat aja deh gitu. Aku live nih bareng Mayang. Nih demi Allah, demi Rasulullah, aku gak ngadi-ngadi ngomongnya. Aku live sama Mayang. Makanya kan kenapa ada tuh potongan video aku tuh ngomong seperti ini. Siapa sih Puji? Aku gak kenal Puji. Nah, karena fansnya Puji itu membanding-bandingkan mulu sama si Mayang. Justru jujur di situ aku kasihan sama Mayang. Ya, aku tahu sebenarnya Puji. Cuma aku tuh pengen ngesentil aja fansnya si Puji sedikit aja, jadi biar dia paham manusia itu tuh berbeda-beda karakternya. Jangankan karakter, rezekinya aja tuh berbeda-beda ya. Makanya please gak usah menyamakan orang seperti itu. Kamu tahu dalam hati aku, ya Allah Mayang, semoga derajat kamu diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu dekat ini. Biar kamu bisa membalas dengan prestasi orang yang sudah menghina kamu, yang sudah merendahkan kamu. Walaupun kamu itu dicapnya jelek sama dia. Dalam hati aku ngomong seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Ya Allah Maya, aku doain banget semoga kamu, rezeki kamu ngalir lah. Makanya aku lihat dari segelintingan orang, Maya bisa ke sono, bisa ke sini, alhamdulillah. Mungkin doa kalian, mungkin doa dia juga, mungkin banyak orang yang suka sama dia. Makanya alhamdulillah sekarang kan netizen banyak yang suka sama dia. Ya.
lain banyak yang tahu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua manusia itu terlahir dengan orang baik. Kenapa manusia berubah jadi tidak baik? Mungkin karena lingkungan sekitar, mungkin pergaulan kita juga, mungkin karena kita sering dikhianati, dikecewain sama orang. Banyak faktor-faktor orang yang berubah, yang tadinya baik menjadi jahat. Semuanya itu Allah itu menciptakan manusia itu baik, semuanya itu baik. Tapi semuanya itu ada faktornya yang tadi yang aku jelasin. Seperti itu. Kamu juga, jangankan aku, jangankan Mayang, kamu juga orang baik. Cuma mungkin di sekeliling kamu, bergaulnya kamu mungkin belum pas menemukan orang yang bisa mengayomi kamu. Matanya celong banget. Kenapa bang? Enggak apa-apa. Emang celong ya? Udah bang, ceramahnya lihat kauna dulu. Iya ntar kauna cewek cowok, ntar cewek lagi, masa aku disamain sama cewek? Makanya sama dedinya juga ya, aku juga ya Allah Ded, sabar Ded. Ya mungkin coba kembali lagi ke diri Dedi bisa membuat netizen seperti ini. Tapi ya udahlah, ya namanya netizen. Sama aku juga, sebenci-bencinya aku, walaupun aku dihianatin, jangan sampai aku tuh iri dengki sama orang. Nggak mau aku. Cowok, ya Allah bang, oh cowok kan ganteng, berarti cowok dong. Oh gitu ya. Abis kamu tadi nggak bilang ganteng Tapi jujur, nih jujur aku kasih tahu ya, aku sebenarnya sama Dedi, sama Mayang agak ada sedikit konflik yang kurang baik, ya. Jadinya kenapa aku sekarang udah renggang main sama mereka, ya seperti itu. Mungkin sebenarnya, bagi dia mungkin ya aku gimana gitu ya, tapi aku udah menjelaskan seperti ini, kok kenapa dia marah gitu. Ya udahlah, nah makanya sekarang ya udahlah, udah masalah yang sepele begitu nggak usah diituin gitu. Nggak mau aku gamon ya bang, seperti itu semuanya. Mau Dedi, mau Mayang, mau Eva Manurung ya, semuanya udah aku nggak mau merasa diri aku paling benar. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau. Kalau misalkan mereka WhatsApp juga aku bales kok gitu. Semuanya aku doain yang terbaik. Makanya jujur ya, pas kemarin aku kenari, siapa tuh kenari? Oh abang, tetangga punya abang juga. Terus udah gitu juga, karena waktu aku live berdua sama si Mayang, gila, dibandingin mulu gitu sama Puji. Ya wajar lah ya, nggak usah membandingkan orang, nggak boleh ya. Mayang juga punya kepribadian masing-masing, rezekinya juga berbeda, jangan disamain sama Puji. Mungkin Puji banyak yang suka gitu, alhamdulillah si Mayang banyak yang suka sekarang, bener nggak? Habis buka mah kok masih lemes, kayak gitu guys ya. Aku ada konflik sebenarnya sama cuma ya udahlah ya, namanya manusia itu wajar, namanya berteman itu kita wajar ada konflik ya. Cuma ya udahlah, nggak usah dipusingin lagi, nggak usah diperpanjang gitu. Aku juga sama Mami Eva nggak marah kok, udah aku udah ikhlas gitu. Yang lalu udah yang berlalu. Tapi kalau misalkan dia merasa diri dia benar, ya udah mau gimana lagi. Ya udah aku yang salah, udah gue salah 100%, gue yang salah udah. Oh cry lah, iya bener.
Makanya kenapa kemarin-kemarin guys, bisa nggak kalian jangan ngebahas Mayang, bisa nggak kalian jangan ngebahas Eva Manurung, karena takutnya aku ngomong ngebahas di sini, aku ngomong sesuai apa yang aku alamin. Namanya orang nanti disampaikannya beda. Nah, seperti itu tujuan aku. Sebenarnya aku nggak mau ngebahas. Cuma karena kalian tuh banyak banget yang nanya, makanya kan setiap kalian nanya Mayang kemana, Pak Manurung kemana, aku gue jawab. Karena aku udah nggak mau ngebahas lagi. Takutnya nanti ngapain sih dia ngebahas gua mulu, kayak nggak ada topik, kayak nggak apa. Padahal kan aku yang ditanya, bukan aku yang mulai duluan. Nah, makanya kenapa aku nggak mau ngejawab, seperti itu alasannya. Namanya orang kan kita kagak tahu, ya. Namanya orang tuh kita kagak tahu. Makanya aku menghargai aja lah, ya udahlah gitu. Makanya kan sekali lagi udah stop, nggak usah ngebahas Mayang, nggak usah ngebahas Eva Manurung. Kalau misalkan kalian mau tanya, mau tahu, kalian ke sosial medianya aja gitu. Tadi namanya siapa ya? Kak Onah ya. Ya udah guys, aku pamit undur dulu ya. Aku mau sholat, mau tarawih juga. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.